Saya yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi di dalam program Bina Iman GKI Klasis Solo. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan sejenak sebagian kecil dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami supaya firman-Mu masuk dan memperbarui kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara berada, mari kita membuka Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakan demikian. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang zaman ini? Dan dengan apakah mereka dapat disamakan? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keras hati nampaknya merupakan salah satu penghalang yang sangat berbahaya bagi seseorang untuk dapat berubah, untuk dapat mendengar dan menerima sabda Tuhan. Sebab orang yang mengeraskan hati itu berarti menutup pintu hatinya rapat-rapat sehingga suara, nasihat, atau pendapat dari siapapun yang tentunya tidak sesuai dengan keinginan dan kehendaknya pasti ditolak. Pasti dianggap tidak benar. Apa sih yang seringkali menyebabkan orang kemudian mudah sekali mengeraskan hati? Tentu ada banyak penyebabnya, ada banyak kemungkinannya. Mungkin ada trauma di masa lalu, masa kecilnya bisa jadi seperti itu. Mungkin juga ia dibutakan oleh kebencian, oleh kemarahan. Mungkin juga ia merasa paling hebat, paling benar. Tidak ada pendapat lain, tidak ada orang lain yang bisa menandingi kepandaiannya, kehebatannya, atau masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan yang lain. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga menolak untuk menerima baptisan dari Yohanes Pembaptis. Ya. Itu berarti bahwa mereka menolak seruan dari Tuhan untuk datang bertobat dan memperbarui kehidupannya. Nah, terhadap hal semacam ini, Tuhan Yesus mencoba untuk memberi perumpamaan. Dengan apakah orang-orang zaman ini, dengan apakah orang-orang seperti ini dapat diumpamakan? Lalu Tuhan Yesus mengambil gambaran anak-anak yang bermain di pasar. Ada sekelompok anak-anak yang bermain di pasar dan anak-anak itu mengatakan, kami meniup seruling, tentu menyanyikan lagu gembira, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Jadi apa maunya? Kan susah sekali. Diajak bergembira tidak mau, diajak berduka juga tidak mau atau menolak. Dan kemudian Tuhan Yesus menjelaskan, Yohanes Pembaptis itu tidak makan roti, tidak minum anggur. Apa yang mereka katakan? Orang ini kerasukan setan. Lalu Anak Manusia datang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Ia makan, ia minum. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang ini? Lihat nih, pelahap, peminum, sahabat pemungut cukai, dan orang berdosa. Nah, jadi keteladanan seperti apa yang dapat menggerakkan hati orang-orang ini? Tidak ada. Yang berpantang dianggap kerasukan setan, yang tidak berpantang dianggap tukang makan, tukang minum. Sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebuah gambaran yang mengingatkan kepada kita betapa berbahayanya
sikap mengeraskan hati itu. Sikap mengeraskan hati terhadap firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu sendiri bisa berbicara kepada kita melalui siapapun, melalui peristiwa apapun, melalui kejadian apapun. Orang yang peka terhadap suara Tuhan, sensitif terhadap suara Tuhan, ia akan selalu berefleksi dengan berbagai peristiwa, kejadian, ataupun nasihat dari banyak orang. Ia akan mencoba menimbang-nimbang, apakah ini kehendak Tuhan, apakah ini suara Tuhan. Jangan-jangan iya, ini suara Tuhan. Nah, kalau orang memiliki sikap semacam itu, ia juga selalu mempunyai kemungkinan untuk berubah, untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oh, apakah orang tidak bisa salah? Oh ya, tentu saja bisa. Ya, tidak ada seorang pun yang begitu sempurna untuk bisa mengetahui secara sempurna pula, oh ini pasti kehendak Tuhan. Yakin apapun ini, bisa saja orang salah. Tetapi dalam keyakinan saya, ketika orang itu sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan, kalaupun ia salah, ia tidak pernah akan menghadapi atau mengalami situasi yang fatal. Tuhan itu tahu kesungguhan dari anak-anaknya untuk mencari kehendak Tuhan dengan penuh kesungguhan. Dan Tuhan pasti akan menolong. Sekalipun kita mungkin keliru di dalam menangkap kehendak Tuhan, tetapi Tuhan dengan caranya yang belum tentu kita ketahui, ya, yang tidak sepenuhnya kita ketahui, akan membawa kita untuk berjalan kembali di jalan Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyadari akan panggilan Tuhan ini. Jangan mengeraskan hati. Karena ketika orang tidak mengeraskan hati, ketika orang mengeraskan hati, ia menutup kemungkinan untuk terjadinya pertobatan. Dan kalau ia tidak mengalami pertobatan, ia juga tidak mengalami pengampunan. Ia tidak mengalami kehidupan yang baru. Dan orang yang semacam ini juga menutup diri terhadap tawaran keselamatan yang Allah berikan kepadanya. Mari kita belajar, mari kita mengasah kepekaan terhadap firman Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kita terus mengalami pembaharuan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita kembali berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh merenungkan secara singkat firman-Mu yang mengajak kami untuk membuka hati, untuk peka, untuk sensitif terhadap suara Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.